Kasus bullying itu semakin meningkat setiap harinya, baik itu korbannya maupun meningkat jumlah pelakunya. Dan semakin luasnya daya interaksi sosial kita, terutama di sosial media, membuat bullying itu menjadi hal yang kadang dianggap lumrah. Hari ini kita akan membaca pikiran salah satu volunteer gua, dan dia adalah... Oke gengs, perkenalkan nama saya Saiful, S-A-I-F-U-L. Usia saya 30 tahun, kegiatan saya sehari-hari adalah konten kreator untuk foodies. Ini adalah pertunjukan mentalism. Pertunjukan di mana menggabungkan antara neuroscience, psikologi, dan teknik yang sering dipakai oleh pesulap. Sehingga apapun yang lo lihat di sini itu tidak menggunakan rekayasa. Tidak ada orang yang dijanjikan agar efeknya berhasil. Tidak ada orang-orang yang disetting supaya lo melihat efeknya berhasil. Gua Dr. Frenos, gua adalah dokter yang berkutat dengan cara kerja otak lo dan cara lo berpikir. This is eksperimen. Hari ini kita akan mulai episode eksklusif ya, karena di channel Dokter Mutan baru pertama kali kedatangan drill mutan. Ini selamat datang di channel Dokter Mutan. Halo. Saiful. Kalau gua bikin channel Dokter Mutan karena kan gua ngerasa mutan itu adalah orang yang berbeda dari yang lain. Ya, cuma kan masalah beda aja sama beda banget kan pilihan. Lu kenapa memilih jadi beda banget? Kenapa? Karena mau cita-cita jadi dokter, makanya kudu beda, kudu harus bisa beda. Apa gimana maksud lu jadi pengen jadi dokter juga? Kan kudu beda. Oh iya. Iya, harus bisa beda. Makanya harus pengen jadi dokter. Lu pengen jadi dokter? Dulu waktu kecil? Atau sekarang masih pengen? Ya dokternya dokter S3. Dokter. Gua tahu katanya kan lu mutan. Mutannya Tretan Muslim. Lu dikenal lah sebagai mutannya Tretan Muslim gitu. Udah kemana-mana, udah ke podcast mana-mana. Jadi mutan. Gua hari ini mau ngetes lu. Untuk lu beneran mutan atau enggak, karena biasanya kalau di eksperimen ini kan semua orang gua baca pikirannya, tapi kali ini karena ini eksklusif, ini gua pengen melihat kemutanan lu. Tanggung sih kalau kata gua, harusnya ada latar belakang. Ini pohon nih, harus pohon-pohon belantara. Kan bahas tentang mutan berarti pohon-pohon belantara harusnya. Ya, apa hubungannya mutan sama pohon belantara itu apa? Bisa Kan nggak emang lu elaborate? Kan emang habitatnya mutan itu di lingkungannya ini, di belantara. Ya. Ada singa, Coba ada ya. orang mutan. Kita coba ya teman-teman. Oke. Lo kartu remi. Ini kartu remi. Biasanya dipakai buat main kartu remi gitu. Nah, gua coba ambil satu kartu lah random. Misalkan yang gua ambil tuh 8 hati. Keren, nggak bilas kali ya. Ini 8 hati nih ya, teman-teman ya. Lo bisa lihat 8 hati. Ini kalau bisa nggak lo bikin ini jadi queen hati? Ini gua tantang aja nih. Coba lo bisa nggak mengeluarkan kemutanan lo. Kalau memang ini berubah jadi queen hati sih, lo udah the real mutan. Kayak God of Gambler ya. Kita lihat. Udah belum? Wih, bisa berubah. Queen hati. Queen hati. Gimana caranya? Ini gila loh. Gila loh. Dia berubah loh. Coba bisa nggak Anda menjelaskan ini kenapa tadi kan kartunya tuh 8 hati tuh. Ya kan? 8 hati itu kan bisa ada di, ini kalau misalnya gue cari itu 8 hati itu tuh. Nih 8 hati itu ada di tengah-tengah. Tapi kenapa bisa tiba-tiba berubah menjadi queen hati itu? Coba jelaskan. Ini fenomena apa yang terjadi nih sebenarnya? Sepertinya ini dia pasangan yang pas seorang yang lagi selingkuh keciduk.
Dia keciduk. Enggak, ini maksudnya dia terciduknya kenapa? Kenapa dia bisa terciduk lagi selingkuh itu kenapa? Hah? Mungkin ada si cepu. Ada cepunya. Ada cepunya. Terus? Ya kan, cepunya yang pura-pura culun, tahu-tahu ada laporan, disamperin sama keluarga, sama pasangan aslinya, sama mertuanya juga. Wah, ngapain lo di sini? Nah, gitu. Oke. Terus karena nggak terima, terus digebukin. Nah, dia digebukin tuh digebukin yang ngelabraknya sama asistennya. Kan. Enggak gini. Enggak begini ya, Pul ya. Ini kan gue tadi ngomongin kartu ya, Pul. Iya. Nah, 8 hati berubah jadi Queen hati nih. Iya. Ini kenapa bisa ada cepu, ada yang laporin ini asisten ini Kan ini sampai... majikannya ceritanya. Oh, Majikannya nih ceritanya. majikannya. Jadi maksudnya di pikiran lo tuh begitu sehingga kartunya bisa berubah ya. Ya. Ini memang penjelasan. Nah, karena nggak terima digebukin si ininya yang ngelabraknya. Oh, Nah, ngelabraknya. nih yang 8 tadi tuh ininya anak buahnya tuh nggak terima. Nah, mungkin yang dilabrak ini kayaknya bukan sembarang orang. Mungkin ya biasalah pejabat-pejabat. atau yang punya keluarga ini ya, punya hubungan sama keluarga pejabat. Ya. Ini otak gua nggak nyampe ini. Otak gua nggak nyampe. Ini ada ilmu tingkat tinggi yang gua nggak tahu. Tapi lo memang punya udah berapa lama lo jadi mutan nih? Udah berapa lama gua tanya? Dari eranya Debat Capres. Oke. Iya, gua nggak salah. Emang bener. Ini cuman apa hubungannya debat capres sama lo jadi mutan? Gue tanya. Kan waktu Tunggu bentar, ini capres itu kan banyak. Benar. Ada debat capresnya Pak Prabowo, zamannya Pak Jokowi, Pak Jokowi kan. Ini debat capresnya Pak Anies, Pak Ganjar sama Pak Prabowo kemarin. Coba. Ini mulai kapan ini? Debat capres yang mana nih? Atau debat capres dari planet Mars mungkin? Gua nggak tahu juga. Kalau debat capres yang Februari tahun kemarin ya, dari Januari, dari Januari. Nah, karena kan kita walaupun di suatu pedalaman, nah itu kan berita tuh tersiar secara mendunia kan. Nah, jadi kita dapat kabar, kita tuh jadi ininya lawakannya si para politisi juga gitu. Nah, kita badutnya lah silanya. Oh, gitu. Iya. Tapi ini gue mau serius nih sama lo nih. Gue mau ngomong serius nih sama lo nih. Itu pedang di belakang lo buat apa? Gue ini kan suka petualangan. Ya kan, kalau review suatu tempat makan gitu. Nah, kayaknya kurang afdol deh kalau nggak ada ininya, bumbu-bumbu petualang. Jadi biar terpacu semangat saya bawa ini. Apa itu? Itu apa? Tongkat silat atau apa pedang itu? Atau tongkat? Kalau buat berburu macan atau berburu ini. Itu tongsis. Iya, tadinya, sekarang udah buat ini. Buat apa? Ini buat kalau ada senjata, kalau ada yang mau berhadapan atau mau ada yang ancaman, itu. Enggak, ini ya. Karena mutan nggak asing dong justru. Betul. Karena buat berburu juga. Jadi sekarang nih gue tanya sama lu, ini buat lu bawa kemana-mana. Kalau seandainya nanti ada berburu atau ada musuh. Musuh lu siapa? Macan misalkan. Ya. Atau singa. Musuhnya ya bisa aja kalau yang buat menghalang. Ketika kita lagi jalan ada yang halang, suruh minggir lu pada, ya minggir lu miskin. Gitu. Iya. Lo bilang kayak gitu, minggir lo miskin gitu ya. Tapi pakai si tongkat lo ini. Kenapa? Idenya dari mana itu bisa pakai tongkat? Berawal dari games. Game, iya. Oh, lo suka main game? Demen banget main game. Pergi game petualang gitu. Game petualang. Apa game favorit lo? Belakangan ini Final Fantasy. Final Fantasy itu kan ada sampai berapa? Sampai 14. 16. Tahu nggak? Final Fantasy sampai berapa sih? Yang paling 16. Nah, gue yang 12. Kalau gue di antara itu yang 12. Yang 12. Kenapa lo suka sama Final Fantasy gue tanya?
Dia kan ini ya, dari adegannya tuh kan suka ini ya, suka explore gitu kan, explore, berburu ya kan, jelajah kan. Nah dia kalau kita perhatiin lama-lama, ya kan, dia kayak anjir kayak room tour nih ya kan. Room tour? Iya, kadang kan dia nggak berburu perang doang kan, dia ada room tournya juga kan, di suatu istana dia room tour nih kayak mau nyelesain quest atau ini ya kan, mau beli item. Nah terus terngiang-ngiang tuh dalam kehidupan realnya. Jadi ketika di in real ya juga kepengen nih jadi ngelampiasin sesuatu, jadi biar terpacu semangat buat konten. Ya. Contohnya udah banyak di IG saya, di TikTok saya udah banyak. Oh gitu. Nah ini astagfirullahaladzim. Ya jadi gini, gue berusaha mencerna apa yang lo ngomong nih, tapi makanya pelan-pelan kan ilmu kita kan beda kan. Mungkin ilmu gue belum nyampe nih ke lu nih. Jadi lu tuh selalu bawa begini-begini kemanapun lu datang, ke konten-konten. Pokoknya setiap bikin konten lu pasti bawa tongsis, karena takut ada yang menghalangi, ada yang apa namanya, ada yang pengen nusuk lu misalnya gitu ya. Terus juga ya buat ini juga ya, sarana kepercayaan diri juga ya. Oh gitu. Kalau bawa ini lo pasti percaya diri. Percaya diri. Kenapa ditaruhnya di belakang? Karena di game gitu? Atau emang di gamenya terus juga gue berasa kayak ini aja sih, kayak pemburu atau pendekar. Oke. Jadi kita coba untuk kartu lainnya. Lu ngelakuin hal yang sama kayak tadi aja, tapi jangan dibolak-balik karena nanti ketahuan kartunya. Iya. Jadi lu pegang-pegang aja. Oke. Tahu kan ya? Oke. Kalau lo memang mutan, ini gue mau coba tes sama lo pakai kartu remi. Jadi lo tahu kartu remi kan ya? Tahu kan ya? Tahu dong kartu remi, masa lo nggak tahu kartu remi? Nah, sekarang gue coba deh gini. Gue coba ambil satu kartu yang apa namanya? Yang random gitu. Kartu paling aja. 7 hati ya. Kalau gue bisa nggak? Ini tantangan gue nih. Kalau lo memang benar-benar mutan ya, bisa nggak lo ngerubah 7 hati ini jadi 2 hati? 7 hati jadi 2 hati ini gimana? Ini gawat tuh. Ini yang gue nggak bisa. Bisa jadi 2 hati ini gimana caranya coba nih? Ini lo tuh memang ada bakat untuk jadi ini ya, apa namanya? Dewa judi enggak ya? Enggak ada ya. Enggak ada ya. Selain Final Fantasy itu games yang suka apa? Persona series. Persona series tuh? Persona series lo tuh? Tahu aja? Game RPG itu ya? Anime, game RPG juga sama. Oke. Itu tentang apa? Petualangan juga? Petualangan juga, cuma dia lebih ke lifestyle. Ini berat ini. Oh, The Sims, kayak The Sims gitu? The Sims, ya benar, kurang lebih seperti itu. Ceritanya tentang anak sekolahan, anak kuliahan. Lu tiap hari main game? Kalau lagi ini aja, lagi gabut aja. Lagi gabut? Iya. Oke, jadi selama ini memang lo tuh selalu bikin konten? Jadi sambil cari inspirasi juga. Di? Iya, kalau karena game, jadi saya bisa bikin kayak konten makan, bahkan pertama kali itu juga dari game juga. Nih, gue mau nanya satu hal penting nih buat lo nih. Ini kan, gue kan perhatiin TikTok lo tuh kan. TikTok lo tuh kan tentang makanan. Benar. Ya kan? Kenapa ada makanan tiba-tiba ngomongin game itu apa? Korelasinya apa? Intronya aja udah kelihatan. Intronya kan nggak kayak biasanya. Kalau food vlogger lain kan, oh ya udah intronya langsung to the point kan. Kalau saya masih ini dulu. Cari tempat dulu. Nah, cari tempat ini yaitu dari game justru. Kreatifnya. Beda dari yang lain dong. Oke. Ini pertanyaanku penting juga nih. Mungkin pertanyaan tentang medis sih. Nih, kenapa jalan lu begini? Itu kenapa? Itu bisa nggak lu jelaskan secara inspirasi itu kenapa jalan lu begitu? Oh ya, itu yang konten pertama. Sebenarnya emang ada game juga sih. Dia bukan kalau orang awam kan taunya Naruto ya. Itu ada namanya Shin Megami Tensei. Jadi dulu nama tokohnya itu nama tokohnya Raidou. Oke. Ya, yang itu game lawas juga ya sama. Oh, itu game ya? Game juga sama. Nah, itu emang begitu dia larinya gitu. Jadi lagi kayak berburu suatu tempat atau berburu monster,
gitu. Jadi inspirasi gitu. Jadi kayak apa ya, bisa dibilang kita explore dungeon lah. Oh, explore dungeon. Iya. Tapi gue mau nanya hal yang lebih ini sih, lebih dalam lagi nih sama lu nih. Kalau lu kan sekarang udah banyak di sosial media. Gue lihat lu di sosial media udah kemana-mana lah gitu. Gue lihat muka lu lagi gitu. Ini mutan siapa sih gitu, kayaknya mesti gue ajak ngobrol gitu. Lu tuh sering dibully nggak sih? Karena apa ya? Karena sering dibully. Ya karena ya memang perawakannya seperti ini, terus juga ya memang apalagi di zaman sekarang kan apa-apa kalau orang melihat sesuatu tuh dari luar kan. Ya. Ya kan apa-apa good looking. Nah, dan bisa jadi nih maaf mungkin kenapa orang sering adanya bullying ya? Kenapa bahkan orang nggak kuat? Karena jauh. Karena bullying itu ada di Kelapa Gading. Enggak, ini sekarang gue mau nanya sama lu nih. Bullying. Iya, bullying. Bahkan ada sportnya juga ya. Enggak, bullying. Jauh bener jauh. Ada pistol air gak sih? Kayak di MLI kayak pistol air. Boleh. Enggak. Bullying. Itu bowling kan maksud lo kan? Itu bowling kan maksudnya kan? Kelapa Gading bowling kan itu. Ini bullying emosi gua malah. Ya. Ya enggak. Nah, gini ya. Maksudnya lo. Iya enggak apa-apa. Kenapa gue nanya ini penting karena nggak banyak orang yang kuat sama bullying. Jadi dia bikin konten misalkan terus netizen ngomongnya udah nggak enak, udah gue stop lah jadi konten kreator. Atau dia di sekolah sering diledek gitu kan sama orang-orang, terus dia udah gue nggak mau sekolah lagi. Di kantor juga begitu, di gini gitu. Nah, yang paling gue rasain tuh ya, nih gue serius nih. Jadi pas sekolah juga sama. Ini benar gue tampol kalau lo ngomong Kelapa Gading itu. Iya, enggak serius. Ini pas sekolah ya, sebelum istilah mutan tuh gue pernah diejek, dibilang alien lah. Jadi alien sama mutan kan nggak jauh kan. Nah, jadi itu juga ya sama, terus mungkin latar belakang keluarga saya juga sih. Apa hubungannya? Oh, apa lo enggak ini ngaruh banget. Ngaruh banget. Apa kenapa? Kan maaf ya, keluarga saya kan jual gorengan. Betul. Dan kebetulan tuh kan saya di salah satu sekolah elit kan. Jadi kayak mereka tuh well privileged yang ya mungkin bisa lah seperti sebagaimana mereka ini ya hak mereka kan, mereka ya bisa aja ngerendahin siapa aja tak terkecuali saya. Begitu. Nggak cukup sampai situ. Itu kan yang lumayan. Bentar gue potong dulu nih. Nih gue mencoba mencerna nih, takutnya kan penonton punya IQ sama kayak gua nih. Gua mencoba mengulang dulu nih. Oke. Jadi kan kan kita ngebahas tentang bullying nih ya. Benar. Tentang bullying nih. Terus ada faktor keluarga. Benar. Orang tua lu jualan gorengan. Terus lu sekolah di sekolah elit. Ya kan? Bener kan? Nah, lalu teman-teman sekolah lu mungkin dulu pernah membuli lu gara-gara lu ada di sekolah elit. Begitu ceritanya ya? Enggak, dia bully karena ini dia bully karena lebih tepatnya ini. Karena dia tahu status keluarga saya dan saya bagaimana. Oke, karena lu ada di beda, jadi ada gap gitu loh. Oh, ada gap. Oke, paham ya. Ini mesti pelan-pelan nih Bang, mesti slow down. Nah, Oke, lanjut terus. Enggak cuma itu sih, okay. Perjalanan saya soal bullying itu masih berlanjut bahkan ya. Jadi itu kan masih skala menengah, yang skala yang terkecil yang gua alami soal bullying adalah bahkan sampai saat ini dianggap sebagai fans. Sebenarnya itu bullying. Bentar. Ini gua nih. Lo dianggap sebagai fans. Iya, itu justru kalau orang kan nggak tahu ya kayak kayaknya maksudnya biasa aja gitu. Maksudnya ada yang ngefans sama lo? Bukan. Oh, jadi kayak misalkan saya lagi berhubungan sama seseorang. Lo lagi pacaran? Enggak, pacar boro-boro pacaran. Belum nyampe. Ya circle ini ya pertemanan biasa. Networking. Pertemanan biasa kan. Okay. Nah, terus mungkin kita itu ibarat kata saya diminta ini nih tolong Mbak beliin itu kan misalnya mungkin buat ini kan buat jaga hubungan sustain kan, sustainability. Cuma kok belakangan kesini kayak kurang dianggap gitu loh.
kayak kurang tempat lah, kurang dapat tempat. Nah, makanya di situ kayak ngerasa dianggap fans. Jadi kayak kurang prioritas gitu. Oh, lo tuh dianggap disanggap lo ngefans sama orangnya gitu ya, orang gitu. Itu menurut lo adalah part of bullying berarti? Iya, bagian bullying juga. Nah, gini, tapi yang pengen gua tahu gini, gimana nih caranya lo bisa kuat dan terus kalau netizen gimana? Netizen tuh ada ngomong gak enak nggak sama lo? Komen-komenan di komen-komen di fase tuh. tersebut ya pasti ada ya. Pasti ada. Pasti nggak mungkin. Apa ada. yang paling menyakitkan menurut lo? Ini biar jadi pelajaran kita semua kan. Gitu. Apa ya? Kayak dibilang bukan lo jelek ini, bukan. Kalau itu bukan. Lo itu nggak pantas jadi ini. Lo itu jadinya. Ada kayak gitu ada juga. ya. Gue juga pernah tuh. Gue pernah dibilang ini dokter beneran nggak sih? Itu pernah gue. Nah. Itu maksud gue itu part of itu kan, tapi sempat membuat gue jadi kayak gue udah nggak usah konten lagi lah, ngapain gitu, maksudnya ngapain gue mengedukasi orang buat itu gitu. Terus bahkan waktu aku lagi ini ya menyampaikan apa ya suatu kritik ya, itu pasti ada yang nggak suka kan, pasti itu udah fenomena kan. Ya lo iri ya inilah, aduh kata saya, emang ada gitu juga ada, dia menganggap seolah-olah saya itu masih sebagaimana fase sebelumnya. Padahal lo dan padahal udah lumayan ini kan berubah sekarang. Udah podcast mana-mana kan, gila. Ya tapi ya udahlah nggak terlalu dipusingin juga kalau yang iya. Itu kalau masalah netizen, ya kita maklumin kan, mungkin karena dia kan nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya di belakang layar juga. Itu kan di depan layar bisa jadi, tapi di belakang layar nggak ada yang tahu. Ini bagus loh banget loh. Karena kita cuma lihat apa yang ada di depan layar. Kita cuma ngejudge apa yang ada di depan layar kan. Padahal kan yang di belakang layar yang kita nggak tahu. Padahal itu lebih luas kan. Banyak gitu. bahkan sekarang gini. Gimana? Misalnya kayak kita. Ini nggak ada gorengan nih. Ini seru nih. Nggak ada gorengan seru nih. Ya terus gimana? Orang-orang awam kalau nonton sinetron, FTV atau semacamnya, misalnya lihat ada karakter orang ini orang jahat, dia disangka jangan-jangan dalam sehariannya sama jahat juga. Padahal enggak, malah sebaliknya. Padahal juga waktu ketemu di lokasi syuting, pas minta foto bareng, ya kan? Wah, jadi baik banget, beda banget nih sama yang gue tonton nih. Nah, di situ udah gue bisa ngambil pelajaran. Bahwa apa yang dicitrakan di TV itu hanya kebutuhan film aja, kebutuhan produksi, atau hanya permintaan sutradara saja. Jadi bukan in real life-nya. FYI itu dong. Ini penting nih. Ini penting. Ini gue suka ini ada bobotnya ini, ada isinya nih kita ngomong ini. Ya. Berarti lu bisa. Kenapa lu tuh walaupun udah dibully berkali-kali kan? Tapi lu tetap konten. Tetap lo lakuin aja gitu, posting aja tiap hari atau tiap seberapa kali. Karena kan semakin berjalan waktu kan persaingan semakin sengit, ya kan? Pilihannya ya maaf cuma dua, gilas atau digilas udah. Gilas atau digilas. Gawat. Memang. Iya. Kayaknya lu gantiin gua di sini deh. Kayak lu mutan juga lo, ngeri gua. Iya. Terus. Jadi ya udah kita ini aja, enjoyment aja. Apa yang kita sudah capai, udah nikmatin aja. Ngapain harus mundur? Sementara kita untuk mencapai sini aja bukan dibilang membutuhkan proses yang bisa dibilang nggak sebentar banget. Nggak sebentar. Lo ada apa suka duka? Gua dengar lo pernah main FTV. Itu sama Laura Basuki atau sama siapa gitu? Main sama FTV? Bukan pemain langsung sih, lebih tepatnya jadi. Enggak, waktu itu kan biasanya kan FTV itu kan selalu ada cewek-cewek cantiknya ya? Itu pasti ada memang. Siapa waktu itu yang paling terkenal? Lo inget gak? Yang terakhir kali yang gue main itu pas itu nama pemainnya salah satunya si ini Meta Permadi sama satu lagi ini Rina, ya apa ya itu? Rina Diana. Rina Diana. Ya. Lo tahu Rina Diana? Tahu ya? Gua nggak tahu soalnya. Lo googling kan lo? Iya. Tapi saat itu saya cuma jadi figuran. Iya. Masih ya, namanya figuran yang kayak udah ya. Itu kalau ketika udah post production itu di blur. Jadi bisa dibilang pengalaman simbolik doang. Bentar.
Berarti lo pernah masuk FTV? Iya. Oke. Tapi nggak tayang secara ini komplit. Iya benar. Maksudnya cuma Karena di lo blur jadi aja. karena lo jadi figuran, Ah. lo di blur. Di blur. FTV apa yang lo main gila ya? Emang Ya, hampir semua emang. lo FTV Jepang nih, yakin gua. Enggak, bukan, Enggak, yang di blur begitu. Iya. Saya yang biasa dari era perintis tahu kok, mereka juga yang sebarisan sama saya juga sama kok, bukan cuma saya aja. Mereka figuran yang lain juga sama, di blur juga semua. Kecuali pemain penting doang. Muka lo di blur. Emang di blur, Tapi- sebadan di blur. Ya emang ya gitulah ketika dukanya jadi figuran kita nggak kurang mendapat tempat. Jadi bisa dibilang ya pengalaman simbolik doang. Oh. Kalau pengalaman real tuh ya lebih kayak iklan. Lo pernah main iklan? Main iklan. Iklan apa? Pertama kali iklan yang benar-benar ini ya, yang gue jadi pengalaman real gue, iklan teh botol. Hah? Iya. Lu ada di teh botol? Waktu itu ceritanya lagi syuting di Bantar Gebang. Ceritanya gue jadi pemulung. Itu pertama kali. Hah? Pertama kali gue jadi talent. Lu pernah jadi talent di iklan teh botol, lu Iya. jadi pemulung Iya. di Bandar Gebang. Bantar Gebang. Tahun berapa itu? 2017. 2017. Jadi 2017 lu udah jadi bintang iklan. Ya, waktu itu feature. Oh, Tapi udah talent. udah talent ya? Udah bukan figuran lagi. Iyalah, udah talent. Gimana lo menikmati pada waktu itu? Ya berkesan banget. Kenapa? Karena berasa tuh beda banget dari pas saya jadi figuran. Jadi kita tuh benar-benar dari riders, kemudian dari akomodasi dan sebagainya, tuh benar-benar aman. Benar-benar ada perbedaan yang signifikan sekali. Jadi itu kita benar-benar diperhatiin, kita itu benar-benar dijamu ya kayak inilah, kayak apa? Tamu-tamu VIP gitu lah, bisa dibilangnya gitu ya. Oh, jadi Benar-benar beda perlakuan banget, benar. beda perlakuan ya? Beda Sama banget. pas waktu jadi Waktu figuran bener beda. beda. Memang itu realnya sampai sekarang. Oh, sampai sekarang? Sampai sekarang. Yang buat yang ngalami, yang masih jadi figuran ya, dia emang itu. Itu jadi pemulung di blur juga nggak? Enggak. Oh, enggak. Aman. Kan gua Karena nggak udah tahu. talent. Gua kan nggak beda. tahu, makanya gua Pas. nanya. Ini emang ya gini, emang gitulah internal produksi ya, production house, film gitu, emang begitu semua, hampir semuanya gitu. Itu kenapa lo bisa ada di Bandar Gebang, kenapa? Emang itu setting Oh, pemilihan. settingnya. Oh, Setting pemilihannya emang. Mohon maaf, dia ngomong apa saya nih? Nggak apa-apa. Ya kan saya nggak tahu. Gua kira tiba-tiba, wah nih lagi di Bandar Gebang nih, gitu langsung di syuting, enggak ya? Tapi lo udah dapet tapi enak ya, di situ ada ridersnya, lo dijemput, bayarannya juga benar, oke, benar banget. bener ya? Pokoknya ya layak banget lah. Casting nggak gitu? Waktu itu castingnya via vote, kirim file aja. Kirim file aja? Kirim file aja. Langsung lo di calling? Jadi iya langsung disaman, jadi ya lebih fast track lah. Fast track. Ya saya akuin dong fast track. Keren, golden ticket ya. Fast track, saya Keren. akuin. Ngapain saya gimmick casting sono sini? Ternyata ada orang dalam juga. Waduh. Saya tuh kadang jujur sih paling males denger testimoni. Kadang kan ada suka tuh artis-artis yang udah punya nama, kadang suka testimoni. Cuma testimoni di infotainment tuh nggak bisa 100% saya percaya. Karena bisa jadi itu cuma gimmick doang. Karena misalnya dia bilang, saya casting ratusan kali, orang ganteng cantik casting ratusan kali, nggak percaya. Udah orang dalamnya kali. Iya, gitu ya. Kalau berarti lu nggak mau ngejual kisah-kisah itu ke ini ya, ke Motivasi deh, enaknya motif batik. oh motivasi, bagusan motif batik. Ya. Terus dan lu sekarang jadi content creator. Konten kreator tuh Nge-review. start 2022. Dari 2022 dan lo memilih menjadi food blogger. Blogger, kenapa? Kenapa? Lebih Di mana-mana nih kalau yang gue tahu tuh food blogger tuh kayak misalkan kayak siapa sih? Siapa food blogger yang paling oke? Hah? Mamang Next Kuliner. Carlos, ya, Next Carlos. Next Carlos. Itu kan memang hobi makan. Emang hobi makan? Lo hobi makan nggak? Demen dong. Oh demen ya? Demen kan. Apalagi kata keluarga saya tuh suka ngecicar saya kalau kalau mau ke ini bahkan kita lagi di rumah tamu atau apa, nih apa main ambil aja. Ya udah, mungkin dari situ ya jadi pengalaman. Jadi pengalaman lo. Terus jadi pelampiasan. Jadi di rumah lo tuh sering dimasakin. Habis itu orang tua lo sering bilang, ini sih lo
Prideful nih. makan suka berlebih. Terus kalau di tempat lagi kunjung ini ya, tempat tamu juga gitu. Kadang kalau ngambil, mungkin dari situ lah jadi pengalaman Jadi lu seperti suka itu. makan. Akhirnya iya. lu jadi food blogger. Udah berapa restoran yang lu datangin? Udah ada ya ratusan kali ya. Ratusan. Gila sih. Itu keren ya. Itu jadi itu lo tuh nge-review makanan dengan Review makanan, tapi dengan kita mix sama ini ala-ala gamer. ya. Jadi saya mengenalkan dua hal sekaligus. Oke. Jadi bukan dari sisi makanan atau tempat restonya sama sisi gamenya. Dan itu pihak restorannya senang tuh ya di Demen aja kayak karena dia ngeliat tuh beda, belum ada loh yang seperti ini sebelumnya. Karena sebelumnya kan kalau kita lihat cuma pure review makanan atau restorannya aja kan. Tapi ini enggak, ini ada bumbu-bumbu lain. Gitu. Ada nggak restoran yang lo review terus viral terus rame deh? Ini es krim karambol contohnya. Oh gitu. Itu ada. Itu Yang gara-gara waktu di kampus ini jadi buat yang usaha-usaha boleh kali ya. Boleh kali ya. Ya kan? Kita undang kali nanti dia bisa membuat quest di sana. Terus mencari apa gitu di Conquest lah restoran lo. istilahnya, conquest lah. Conquest, dia bisa conquest untuk akhirnya akan ke restoran lo. Oh konsepnya begitu ya, konsep sosial media lo ya. Iya ya. Tapi gue lihat kan lo sekarang udah terkenal sebagai mutan. Itu ada impact-nya nggak sih ke kehidupan lo sehari-hari? Ada oh ini mutan. Terus gue lihat lo kemarin ada di toko mainan juga, lo diundang tuh kok bisa sampai ke sana lo? Jadi gini, waktu di toko mainan itu sebenarnya ya lebih tepatnya tuh karena saya lagi lewat, ya kan. Terus juga Oh lo lagi lewat di situ? lagi lewat ya apa nih Ram, kayak ada dungeon baru nih. Jadi ya udah daripada sekedar lewat begitu aja terus mana ada yang kenal gua, ada yang gua kenal kan di situ yang Siapa yang lo kenal di situ? waktu itu saya kenal ya, saya pernah itu Mamang Oza. Mamang Oza. Ya. Oh lo kenal Mamang Oza? Soekarno pernah ketemu di ini waktu di festival anime sebelumnya. Oh lo Di JCC. Oke, lo kenal sama Ya. dia. Jadi yang kedua kali terus ya udah keburu kepalang tanggung, ngapain kalau gue balik sayang. Ya udahlah, di sini kan katanya banyak yang mau datang, banyak konten kreator, artis, influencer. Ya udah nimbrung di situ terus ya udah deh sekalian bikin konten juga. Oke, Bikin berarti lo konten, ketemu banyak orang di sana. Gua kira lo diundang. Rupanya lo di sana ini ya. Kebetulan lewat. Kebetulan lewat. Ada siapa aja lo ketemu di sana? Tapi lo akhirnya banyak berteman sama konten kreator ya? Pasti ada ini juga kan. Transaksi maksudnya transaksi ya tukar kontak atau Oh gitu. follow-followan gitulah istilahnya. Follow-followan. Iya. Nah pagi yang ternyata yang nggak disangka-sangka tuh kayak si Syaket Triana kan. Itu ibarat kata wishlist saya jauh-jauh hari juga sih. Memang sih. Tapi lo kenal sama di Sekretariana? Hah? Kenal lo? Kenal kan selama ini cuma di TV aja. Dari edisi The Master. Dari eranya The Master. Oke, oh di situ lo udah lihat dia. Secara ideologi memang beda sih. Secara ideologi beda. Memang beda Tapi kan secara- lo Kalau dalam sebuah game ibaratnya dia sebagai witch, penyihir. Kalau gue kenaik. lo naiknya. Oke. Nah, tapi kan lo tuh ketemu dia tuh kemarin tuh. Iya. Lo kan sama-sama mutan nih berarti kan? Enggak ya, beda ya? Beda. Yang mutan lo doang ya? Iya. Berarti sama-sama punya kekuatan kan kalian kan? Itu pas ketemu tuh nggak bentrok tuh, nggak langsung duar gitu, nggak gitu? Nggak sampai perang sih Nggak ya. sampai perang ya, iya. Jadi sampai apa kemarin ketemu? Kemarin pas ketemu di Sekretariana itu sampai apa lo? Ya pasti excited juga sih ya. Terus juga kita foto juga beda. Gue fotonya ini nih, kayak kita takut ada musuh mau datang nih. Ada musuh mau datang. Kenapa Kak, lo ketemu Sekretariana berpikir bahwa musuh mau datang? Kenapa? Kenapa gue tanya? Jadi kita ini kayak semacam heroes gitu. Oh, Heroes. lo semacam hero. Dia dengan role play-nya dia, begitupun juga dengan gua. Oh, jadi lo di situ langsung on karakter juga. Ah. Jadi lo jadi knight-nya di situ ya. Iya. Cuma lupa minus tamengnya doang nih. Oh, tamengnya nggak bawa. Harusnya lo bawa tameng itu. Lo punya tameng berarti? Sejauh ini belum sih. Belum ya. Perlu conquest lagi ya buat nyari tameng. Iya. Iya. Kemarin pernah sih sempat bikin, tapi belum saya upload. Emang sementara tamengnya waktu saya di salah satu restoran
pakai tameng sementara dulu, yaitu yang apa sih? Tutup panci. Itu bisa dijadiin itu juga. Tutup panci. Iya. Ya, itu kalau Kapten Amerika kan tamengnya dilempar balik lagi tuh. Tameng lo tuh punya kekuatan nggak? Kalau tameng saya lebih ini aja sih, buat apa sih? Lebih buat seruduk sama ability-nya buat ngebak ini. Kalau ini sebutannya apa nih? Spear. Spear lo ini ability-nya bisa apa aja? Kalau spear ini ya, ability-nya ya bisa iya. buat ya kalau misalnya kalau ini ada ini, nah bisa dilempar terus juga buat ini juga. Gitu. Sama buat satu lagi. Nah, ini. Kalau ada serangan, ada musuh mau nyerang, ada musuh nah. Oh, buat nangkis. Buat armor ya, buat. Efficient rate-nya juga lumayan nih. Ya. Ya. Lo punya ini enggak sih? Gue mau bikin eksperimen satu lagi sama lo nih untuk melihat kekuatan lo kan. Lo itu kan terkenal dengan kekuatan. Lo tahu Deddy Corbuzier? Tahu. Dia kan punya. Bahkan saya pernah datangin dungeon-nya. Malekat berarti ya. Malekat. Enggak, itu juga karena timnya si Tretan yang summon. Nah, kebetulan tempat syutingnya di sana. Oh, ya. Di studio dia. Jadi Deddy Corbuzier itu dulu punya kekuatan dia bisa membengkokkan sendok di tangan dia. Tapi kan itu di tangan dia. Iya. Ini kan biasa. Ini bisa nggak lu tuh bengkokin sendok tuh di tangan gua. Jadi sendoknya ini gua pegang, tapi tiba-tiba bisa bengkok. Nih kita buktiin dulu ya. Sendok itu. Cek ketebalan dulu. Sendoknya itu beneran ini. Cek ketebalan dulu. Silakan. Ini masih kecil. Iya, Ini mau udah eksekusi nih apa masih ngetes? Eksekusi dong. Oh, kirain ngetes. Iya. Jangan lo bengkokin dong. Ya, dari jauh aja. Oh, kirain ini. Coba. Belum. Oh, belum ya. Oh, nggak boleh kena ya? Nggak boleh kena dong. Oh. Kalau kena dia bengokin aja. Iya. Ya. Kentara kalau ini. Udah deh. Kayaknya udah lumayan, udah berapa puluh derajat nih pergeserannya nih. Iya. Udah nih. Kita buka. Udah lumayan nih. Udah lumayan nih. Iya. Kita buka nih. Udah lumayan ya. Bisa begini. Tuh bengkok lo dia. Ini fenomena apa yang bisa lo jelaskan dari sini nih? Coba, ini apa yang terjadi sampai sendok ini bisa bengkok nih apa? Fenomena apa yang terjadi sampai sendok ini bisa bengkok? Dalam bayangan saya sih ini tanda hancurnya karir seseorang. Itu yang lagi viral waktu itu, yang lagi sengketa dengan ST12. Oh, ini drama nih ya. Ramalan di depannya ini. Jadi salah satu tokoh dia tuh kayak mengejek si ini penjual ST. Dan sekarang kita udah tahu sekarang karir dia bagaimana. Iya. ST ST12. Benar. Enggak. Ini maaf nih. Ini kan dari tadi ngomongin sendok bengkok ya. Kenapa bisa jadi penjual ST? Ini dari mana? Dari mana nih? Korelasinya apa? Oh, lo ngebayanginnya itu. Karena kan kalau bengkok ini kan tandanya dia ini. Tandanya dia mulai blunder, mulai. Oh, iya. Mulai di ujung tanduk karirnya. Karirnya mulai di ujung tanduk. Gara-gara aksi tersebut. Sampai dipecat dari ini. Dari tempat kerjanya. Akhirnya lu jangan blunder lah ya kalau bisa ya. Ya. Karena itu merendahkan orang lain gitu ya, bisa jadi. Sebagian orang justru yang gitu. direndahkan malah justru yang dinaikkan derajatnya. Lo punya keinginan pengen jadi apa nggak setelah ini? Maksudnya lo pengen ngapain kek, lo pengen main apa kek, lo pengen ke planet Namek misalkan atau ketemu Anya mungkin?
Apa lu pengen apa dalam waktu ke depan ini? Wishlist saya ya, Wishlist, ya. Wishlist. karena saya itu kan paling gila soal relasi ya. Ya. Pengennya ketemu si Raffi Ahmad. Lo pengen ketemu Raffi Ahmad? Iya. Kenapa? Biar bisa naik derajat juga sebagaimana si Dimas. Oh. Tadi itu kan benar-benar naik derajat juga kan. Luar Oke. biasa. Jadi perubahannya itu luar biasa gitu. Dan ya kedepannya tuh saya pengen ngeberesin segala permasalahan dari keluarga, karena saya juga kan ada ini juga sih, ada utang budi juga kan. Jadi waktu kuliah itu ya kan, nah itu keluarga tuh kayak pengen keluarga saya tuh pengen kamu bisa ngasih apa ke keluarga gitu setelah kamu ini kan. Nah jadi kayak berasa ada hutang budi, jadi kayak saya tuh pengen ngelunasin apa yang sudah dikeluarkan keluarga saya gitu. Ke lu? Iya benar. Oke. Jadi Dan juga saya mau bahagiain keluarga juga tentunya. Oh, itu goals besar lo itu ya? Benar. Nah, makanya saya tuh terpacu kalau kenapa dengan ikut AA Raffi saya bisa banggain keluarga, adik-adik saya, dan juga saya punya keluarga angkat juga. Tadi saya belum cerita nih pas saya. Ya. Nggak apa cerita aja. Tadi pas section bullying itu saya sebenarnya memang ada yang nge-support. Oke. Nah itu keluarga angkat. Nah saya punya kakak angkat cewek. Tapi dia memang selama ini nge-support. Bahkan ini warna rambut ini dia yang ngurusin. Ini tadinya mah sebelumnya kalau nggak ada kakak angkat ini nggak, masih hitam polos aja nih. Okay. Jadi biasa itu ada terlihat beda, up to date gitu. Dia yang ngurusin. Nah saya juga mau naikin derajat ini juga dari keluarga angkat saya juga. Oh, berarti itu alasan lo pengen terus jadi konten kreator supaya sama banyakin koneksi penting supaya mungkin someday bisa ketemu sama Raffi Ahmad dan derajat lo bisa diangkat. Naikin derajat saya, naikin derajat orang sekitar. Wow. Dan juga punya kepengen sekali-kali buat berbagi juga, berbagi sesama. Oh, itu lo pengen berbagi? Goals yang paling mendekati ujung itu. Oh, untuk buat itu kan kalau berbagi kan juga bisa memperlancar rezeki juga. Itu yang lo pengen lakuin gitu. Benar. Selama ini udah dari wishlist itu udah yang paling mendekati yang mana? Kalau mendekati dari sisi teknis sih kayak tahun depan nih ya, yang paling mendekati itu mau ganti perangkat. Oh, mau ganti. Soalnya saya lihat perspektif talent artis dan setingkatnya itu kebanyakan pada pakai iPhone kan. Oh. Dan pikir saya mungkin orang tuh kenapa pakai iPhone biar bisa dipercaya banyak orang. Faktor kepercayaan juga sih, bukan gengsi. Iya. Lo merasa ada faktor psikologi di situ ya? Maksudnya kalau ketemu orang, wah ini. Apalagi orang ya ini kan orang besar ya kan. Apalagi kalau udah bicara proyek besar. Gimana orang itu biar gampang deal atau gampang closingnya. Iya. Properti yang digunakan itu juga ngaruh. Iya. Tuh, ini poinnya sih bagus ini ya. Poinnya bagus ya. Kalau handicap nggak mau bawa mana handicap? Kita mau healing kali ya. Iya, kita mau healing ya. Kali aja bukan iPhone gitu nih, bawa handicap mana-mana. Oke, ada nggak pesan-pesan terakhir yang pengen lo sampaikan ke penonton para mutan-mutan lain di luar sana? Kali aja lo mau menyampaikan sesuatu buat mutan-mutan yang lain. Pesan dari saya jangan gampang nyerah, tetap semangat ya, karena perjalanan kalian masih panjang. Kita ketemu lagi minggu depan di Eksperimen. Di sini Dr. Fredo speaking, mutatis mutandis. This is the